Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Ini melanjutkan hukum perkawinan dari pertemuan sebelumnya. Nanti akan disampaikan tentang poligami. Poligami menurut hukum, artinya hukum positif. Ya, hukum positif. Ya. Ini adalah tata cara berpoligami, nanti kemudian saya sampaikan akibat daripada perkawinan. Ya. Ya, sebenarnya di dalam Undang-Undang 1 tahun 74 ya, itu juga sudah mengatur asas yang namanya poligami. Dalam pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa asas hukum perkawinan kita itu adalah monogami tidak mutlak. Artinya seorang suami itu diperbolehkan mempunyai lebih dari satu istri, maksimal 4. Ya, ini perlu saya jelaskan, ini adalah hukum positif. Saya menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kemarin di TV ada undang-undang Aceh Darussalam itu tentang poligami rame begitu. Dalam Undang-Undang 1 juga sudah diatur, sudah lama itu, memang sudah mengatur tentang yang namanya poligami. Cuman memang apa namanya itu kurang pada dipahami oleh masyarakat. Ini undang-undang sudah lama, sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tahun 74. Memang sebelum adanya Undang-Undang 174 memang dulu asasnya monogami. Tetapi undang-undang ini berlaku nasional, artinya berlaku kepada siapapun ya, warga negara Indonesia, tentu dengan menggunakan aturan ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang tata cara berpoligami. Ya. Seorang itu kalau mau mengajukan poligami menurut hukum, ya, menurut hukum itu seorang laki-laki tadi itu bisa mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan, ya. Pengadilan agama tentunya karena apa namanya ini untuk masyarakat muslim, ya, pengadilan agama. Nah, nanti bisa dibaca dalam apa namanya itu pasal 40 PP 975 cara pengajuannya. Nah, syaratnya itu diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Jadi kita mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan, ya kan, kepada pengadilan, kemudian dengan syarat di situ diuraikan sudah, yaitu namanya satu syaratnya persetujuan istri. Kalau itu istrinya satu, kalau istri dua ya istri-istri. Karena maksimal kita diperkenankan untuk berpoligami itu 4 istri. Ini mohon maaf saya menyampaikan undang-undang ya, nanti jangan disalahpahami ya, jangan salah pahami. Jadi undang-undang memang seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya kepastian bahwa suami memenuhi keperluan hidup, kebutuhan hidup istri atau istri-istri. Jadi ada jaminan. Jadi tidak bisa kemudian misalnya mengajukan permohonan istri setuju langsung di ACC, tidak. Nanti hakim akan menilai seberapa pendapatan suami, cukup enggak untuk menghidupi istri-istri. Ya, misalnya. Nah kalau hanya cukup katakanlah satu istri ya satu istri, hakim tidak akan mengabulkan. Tapi nanti kalau cukup atau lebih dari katakanlah satu istri ya nanti akan mengabulkan permohonan itu. Ini normatifnya ya, normatifnya. Yang ketiga, syaratnya adalah adanya jaminan berlaku adil kepada istri atau istri-istri. Nah, ini yang agak sulit ini. Jadi adil itu ya banyak perspektif nanti itu.
ada keadilan formal, ada keadilan substansi. Prinsipnya seorang suami harus berlaku adil kepada istri-istrinya. Maka jika tidak adil, ya maka tidak akan diizinkan. Tidak akan diizinkan. Ya tentu nanti bagaimana keadilan itu nanti hakim yang akan memberikan penilaian. Hakim yang akan memberikan penilaian terhadap orang yang mengajukan permohonan poligami. Kalau permohonan poligaminya itu dikabulkan, ya maka dia akan diizinkan, nanti akan ada yang namanya penetapan. Ya, penetapan. Nah, di samping persyaratan tadi yang saya sampaikan, ya kan, jadi persetujuan istri, kemudian kepastian penghidupan, kemudian berlaku adil, ya kan. Persetujuan istri tidak bisa kemudian hanya cap jempol di rumah, tanda tangan kemudian, atau misalnya dan di rumah tidak loh. Itu biasanya itu di depan hakim, dia istri datangkan tanda tangan di depan hakim. Memang dia ditanya, memang setuju, gitu loh. Setuju, izinnya di situ. Ini adalah rangka untuk mencari kebenaran. Jangan sampai nanti dia itu membuat tanda tangan palsu dan sebagainya, tidak boleh. Hanya formal seperti itu, ya. Tidak diperkenankan dalam hukum. Ya. Nah, kemudian setelah persyaratan tadi pengadilan, maka harus disertai alasan, ada alasannya. Tidak sekedar kemudian istri setuju, kemudian berlaku adil, kemudian kepastian, harus ada alasannya. Apa alasannya? Diatur di dalam pasal 42, ya, PP 9 tahun 75. Yang pertama, alasannya, ini salah satu saja. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Ya, jadi istri tidak mau menjalankan kewajiban atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Ya, ini juga mungkin tafsir, ya, banyak tafsiran. Nanti kemudian apa kriterianya? Nah, yang tahu ya tentu suami, ya, suami. Misalnya di rumah apa pekerjaan istrinya, kemudian dia tidak bisa menjalankan kewajiban tugas, karena kalau tadi saya sampaikan dalam kehidupan rumah tangga kan istri punya tanggung jawab dan sebagainya tadi, hak dan kewajiban istri dalam pertemuan sebelumnya, ya. Itu istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan yang sulit disembuhkan. Cacat badan, ya. Ini bisa dimaknai mungkin stroke atau mungkin tangannya tidak bisa melakukan aktivitas, ya. Dan disebabkan tidak bisa, ya. Tetapi lagi-lagi perlu saya sampaikan, ini kan terkesan kejam, tidak. Jadi ini adalah alasan hukum, ya, alasan hukum. Nanti hakimlah yang akan memberikan penilaian, ya. Sehingga tidak bisa kemudian kita tiba-tiba mengajukan tanpa alasan, tidak boleh. Ini hukum itu yang mengatur tentang alasan berpoligami. Ini. Yang ketiga, istri tidak mempunyai keturunan. Ini harus dibuktikan. Yang mandul istri atau suami. Tidak bisa kemudian kalau suami istri tidak punya anak, tiba-tiba dia ngeklaim istrinya mandul, tidak boleh, tidak bisa. Jangan-jangan spermanya dia yang laki-laki itu memang tidak produktif, tidak ada bibit, kalau dalam bahasa Jawa itu tidak bisa. Nah, ini harus ada pembuktian. Artinya ada secara medis dibuktikan memang si istri ini tidak mungkin mempunyai keturunan. Nah, tiga alasan ini boleh pilih salah satu, ya, salah satu. Artinya harus ada alasan, tidak bisa kemudian tanpa ada alasan. Yang penting tadi syaratnya tadi tidak bisa. Nah, memang dimungkinkan tanpa izin istri atau istri-istri apabila istri atau istri-istri itu meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar beritanya. Hilang, ya, kerja ora pamit, tidak pernah pulang,
ya kan, tidak pernah pulang. 2 tahun berturut-turut. Ya tentu ini nanti penilaian hakim. Di prinsipnya nanti penilaian hakim. Jadi kita tidak bisa hukum itu kemudian kita seenaknya, ini yang penting saya pergi kerja 2 tahun kemudian ditinggal poligami tanpa izin, nggak boleh. Ya itu nanti bisa merusak tatanan, merusak hukum. Jadi hukum itu diciptakan kan supaya terjadi ketertiban, ya kan? Jadi jangan sampai terjadi kemudian karena ditinggalkan 2 tahun berturut-turut kemudian dia berpoligami. Dimungkinkan memang. Artinya hukum memperbolehkan. Ya. Nah, nanti setelah proses ya permohonan tadi, nanti di dalam proses pengadilan nanti itu akan dinilai oleh majelis hakim. Oleh hakim nanti apa diizinkan atau tidak diizinkan lah. Jika hakim memandang dia cakap untuk berpoligami, maka akan ada penetapan pengadilan. Tetapi dia ketika tidak cakap menurut penilaian hakim, maka tidak akan diizinkan untuk berpoligami. Tidak boleh berpoligami. Kalau dianggap tidak cakap menurut hakim. Menurut hakim. Nanti ada penetapan pengadilan. Kalau ada penetapan ditetapkan, maka dia nanti diperkenankan untuk istilahnya itu beristri lebih dari 1. Nah dalam praktek itu hakim mendatangkan 2 belah pihak. Biasanya itu ya istri pertama, istri kedua, keluarga istri pertama, keluarga istri kedua, sama-sama ridho. Ya itu enak, ridho, kemudian proses poligami silahkan. Jadi jangan dibayangkan poligami tiba-tiba poligami tanpa ada izin pengadilan dengan mudah, tidak. Dipertemukan, nanti ada saksinya, bawa saksi, keluarga dinilai oleh majelis hakim, ya nanti jadi dipandang ya oke lah, sudah, nanti baru terjadi poligami, ya. Itu masuk kategori tadi yang namanya perkawinan, ya. Jadi perkawinan. Sekarang akibat perkawinan sekarang. Apa akibat perkawinan? 1, tentang anak sah sekarang. Nanti ada anak sah, ada anak tidak sah, ya. Ada anak tidak sah. Sah. Ya. Jadi setelah perkawinan tentu punya akibat hukum. Nah, akibat hukum. Kalau itu hubungan hukum sah, maka akan melahirkan anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Tapi menurut hukum ya, jadi ini jangan nanti dihadapkan dengan hukum agama, karena ini berbeda nanti. Perspektif agama berbeda. Ini saya bicara hukum positif. Saya ulangi, anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Ya. Saya tidak akan mengomentari panjang lebar karena nanti bisa jadi perbedaan pendapat. Ya. Nah, kemudian akibat yang kedua, ya, oh ya, kalau anak tidak sah ya, nanti anak di luar hubungan perkawinan, ya, nanti akan saya berada sendiri, ya. Nah, akibat yang kedua itu adalah karena itu merupakan perkawinan sah, maka hak dan kewajiban suami istri, ya, itu diatur oleh undang-undang, ya. Artinya yang pertama misalnya dalam pasal hak dan kewajiban suami istri misalnya dalam pasal 31, ya. Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang. Sama. Yang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga. Ya, seimbang. Ya. Artinya apa? Yang kedua, pasal 31. Seorang istri itu berhak melakukan perbuatan hukum. Seimbang, sama. Suami berhak melakukan perbuatan hukum. Sama. Atau sama-sama melakukan perbuatan hukum. Artinya ketika ada permasalahan hukum, maka apakah suami atau istri ini masing-masing bisa mengajukan permohonan ke pengadilan, misalkan gugatan misalnya, nanti ada cerai gugat dan cerai talak misalnya. Nanti saya sampaikan berikutnya. Nah,
Oleh karena itu, karena adalah perkawinan sah, maka suami istri ini wajib menegakkan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Punya tempat tinggal tetap. Ini tanggung jawabnya ini, ditentukan di mana tempat tinggalnya, ya. Saling mencintai, menghargai, pengertian, lahir batin. Itu kewajiban suami istri, ya. Memelihara dan mendidik anak, ya. Jadi itu akibat perkawinan sah. Jadi punya anak sah, kemudian hak dan kewajiban suami tentu ditentukan oleh undang-undang. Nah, kemudian terhadap anak sah tadi itu, ya kan tadi saya sampaikan, anak sah adalah anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Maka nanti akan ada hubungan orang tua dengan anak sebagai wali, karena dia anak sah, ya. Selama dia belum cakap hukum, maka segala tindakan hukum cukup diwakili oleh orang tuanya atau walinya, ya, atau walinya. Berbeda ketika itu anak tidak sah, ya. Ini dalam pasal 43, anak tidak sah itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Tetapi kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi, ya, waktu itu uji material terhadap pasal 43 Majica Mokhtar terhadap Pak Murdiono pada waktu itu, maka muncul putusan nomor 46 PUU garis miring 8 garis miring 2010, di mana disebutkan begini dalam pasal itu. Ini saya sampaikan, ya, tentang anak tidak sah. Tadi sebelumnya kan anak tidak sah adalah anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Dan dilanjutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan, ini bunyi putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan, ya, ini ada terusannya sekarang, keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, ya, biar tidak salah kaprah, ya, salah kaprah. Jadi nanti ini memang ini waktu itu adalah pro dan kontra. Jadi karena itu berbeda pendapat, ya, ada perbedaan pendapat, maka kemudian Majelis Ulama menolak karena ada dalam Islam itu nasab itu ya harus ada resmi, ya. Ini perdebatan, saya tidak menguraikan itu, ya kan. Nah, karena waktunya mungkin kurang, ya. Kalau memang saya sudah menulis di beberapa jurnal itu, saya berpendapat kalau tentang warisan dia berhak atas warisan, ya, dan argumentasi. Tapi ini panjang argumentasinya, ya. Dan hukum saya sudah pernah di beberapa jurnal ilmiah atau tulis itu, ya. Nanti bisa dibaca dalam jurnal saya tentang bagaimana kedudukan anak luar kawin, ya, tentang hak warisnya, ya. Tapi ini pendapat pribadi saya, ya. Ya. Kemudian berikutnya, karena itu orang tua sebagai wali, dia bertanggung jawab atas pribadi anak, ya. Nanti bisa dibacalah nanti tentang Undang-Undang 174, khususnya pasal 45, pasal 47, ya, itu pasal 49, ya. Jadi tidak bisa kemudian karena hubungan dari orang tua dan anak, orang tua bisa sewenang-wenang, tidak boleh. Nanti kemudian orang tua itu bisa dicabut kekuasaannya, ya. Itu nanti bisa dibaca dalam pasal 49 Undang-Undang 1 tahun 74, bahwa orang tua itu bisa dicabut kekuasaannya
oleh pejabat yang berwenang, ya, karena mungkin dia menerlantarkan dan sebagainya ya. Sekarang materi setelah perkawinan, tadi perkawinan, akibat perkawinan, sekarang putusnya perkawinan sekarang. Putusnya perkawinan nanti bisa dibaca dalam pasal 38 Undang-Undang 1 tahun 74, ya. Itu putusnya bisa satu karena kematian, jelas ya, ada kematian. Yang kedua karena perceraian. Yang ketiga karena putusan pengadilan, ya. Artinya perkawinan tadi itu beda. Apa bedanya dengan perceraian? Kalau putusan pengadilan itu nanti hakim menilai, akhirnya perkara itu diputus. Nah, kalau perceraian ada proses yang berbeda, ya. Nah, putusnya perceraian itu bisa dilakukan dengan dua cara, ya, pengajuan perceraian. Bisa cerai talak, itu diajukan dengan permohonan cerai talak oleh suami, atau yang kedua namanya cerai gugat, itu diajukan oleh istri yang mengajukan. Nah, apakah suami atau istri, maka di dalam perceraian itu harus berdasarkan yang namanya alasan perceraian. Nanti di mana pasalnya nanti bisa dibaca di dalam PP 9 tahun 75, khususnya pasal 19. Apa alasan perceraian? Ya. Satu, salah satu pihak pemabuk penjudi. Apakah yang laki-laki suka mabuk, atau yang perempuan suka mabuk, atau suka berhura-hura, atau suka berjudi, maka bisa dijadikan sebagai alasan untuk perceraian. Ya tentu kalau beragama Islam itu di pengadilan agama, jika beragama non-muslim bisa mengajukan ke pengadilan negeri. Alasan sama, ini alasan hukum ini, sama ini dalam PP 975. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas. Tinggal lungo, tinggal pergi, suami pergi tanpa pamit, lebih 2 tahun, maka istri boleh mengajukan perceraian, namanya cerai gugat. Diperkenankan. Atau sebaliknya, istri nusus, pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, tidak diketahui di mana ribanya, maka dia bisa mengajukan permohonan cerai talak. Artinya suami yang mengajukan perceraian untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Alasan yang ketiga, salah satu pihak dipenjara 5 tahun atau lebih. Ini dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebenarnya. Ya, kesannya kayak kejam. Kemudian istrinya atau suaminya penjara, kemudian 5 tahun, salah satu pihak mengajukan perceraian. Memang hukum boleh membolehkan, ya, tapi masalah ini lain, aspek sosial, aspek yang lain itu dua. Ini saya biar tidak salah paham, ini adalah alasan hukum yang diatur oleh undang-undang, oleh PP, peraturan pemerintah. Ya. Itu kita boleh mengajukan perceraian apabila salah satu pihak meninggalkan 2 tahun, kemudian yang kedua dipenjara sampai 5 tahun atau lebih. Ya. Kemudian yang keempat, ada 6 nanti alasannya untuk menurut PP ini. Ya. Kekejaman, penganiayaan kepada salah satu pihak. Ya, artinya bisa suami terhadap istri, KDRT, atau istri kepada suami. Jangan dikira itu tidak jadi kekerasan, ada. Artinya case per case lah, tidak sama. Ya memang umumnya KDRT itu laki-laki pada perempuan. Tetapi memang dimungkinkan perempuan itu mungkin power bodyguard, ya. Kemudian dia mengajukan penganiayaan kepada suaminya, ya boleh saja. Ya, tetapi ini nanti dapat dijadikan sebagai sebuah alasan daripada perceraian karena kekejaman, penganiayaan berat, ya, penganiayaan berat. Kemudian yang kelima,
Salah satu pihak itu cacat badan, penyakit yang sulit disembuhkan. Artinya penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Ya tentu ini nanti akan semuanya nanti adalah penilaian hakim ya. Jadi tidak kemudian meninggal 2 tahun tanpa penilaian hakim, nanti akan hakim nanti masuk ke hukum acara. Ini kan normanya, alasannya. Jadi ada 6 alasan menurut PP itu. Jadi cacat badan, kemudian penyakit yang disembuhkan, nanti itu juga menurut penilaian hakim. Hakimlah yang akan memberikan penilaian bahwa itu memang sebagai alasan perceraian. Nanti hakim memberikan penilaian menurut hukum. Alasan yang keenam, ya ini yang terakhir, alasan perceraian, artinya perselisihan, percekcokan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Artinya apa? Rumah tangga ini cekcok saja, tidak pernah berhenti. Ya, artinya cekcoknya itu tidak sulit untuk sulit untuk rukun kembali. Ya mungkin sampai pisah rumah, didamaikan tidak bisa. Kalau cekcok-cekcok biasa, ya kalau orang rumah tangga biasalah nama cekcok, beda pendapat itu biasa. Tetapi habis itu ya rukun kembali. Kalau dia rukun kembali ya tidak bisa. Kemudian dijadikan alasan untuk perceraian. Nah, 6 alasan tadi ini adalah alasan yang ditentukan oleh PP, ya PP, peraturan pemerintah. Ini semua sama. Nah, yang sering diajukan di pengadilan itu biasanya itu adalah perselisihan, percekcokan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di luar 6 tidak boleh. Misalnya dia karena alasan dia pisah karena tidak cinta, karena tidak boleh. Tapi harus perselisihan, penyebabnya apa? Ekonomi penyebabnya apa? Dan seterusnya itu memang ya diperkenankan. Nah, tetapi khusus mereka yang beragama Islam, ya saya ulangi, ini khusus yang beragama Islam, itu ada tambahan alasan perceraian, ya, perceraian. Nanti bisa dibaca di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam, ya, yaitu misalnya satu, suami melanggar taklek talak, ya, ada sigot taklek talak, ya, melanggar apa yang sudah diucapkan ketika pernikahan, atau dia meninggalkan, ya, istri, ya, kemudian berikutnya namanya peralihan agama. Maaf, ini hanya dalam Islam saja. Artinya memang diatur dalam Islam fasak nanti itu, ya. Pernikahannya dianggap rusak. Karena mungkin setelah menikah dia pindah agama. Nah, maka ini dalam Islam tidak berlaku. Itulah tadi saya sampaikan. Kalau di dalam PP 975 itu hanya 6 saja undang-undang, tapi khusus yang beragama Islam itu diperkenankan seseorang itu katakanlah berpisah karena dia alasnya apa? Beda agama. Tetapi kalau nanti di pengadilan negeri tidak boleh. Kalau beragama Muslim tidak boleh, karena ini khusus bagi mereka yang beragama Islam. Karena apa? Diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, sebenarnya tadi saya sampaikan asasnya dalam hukum perkawinan pertanyaan sebelumnya itu mempersulit perceraian. Nah, artinya apa? Artinya orang mengajukan perceraian tadi itu tidak mesti dikabulkan, tidak mesti. Karena tujuan perkawinan itu adalah tadi kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak bisa kemudian dia pernikahan nanti direncanakan untuk bercerai, tidak, tetapi untuk sesuatu yang kekal abadi, ya, kekal abadi. Tetapi di dalam hukum memang memperbolehkan ada koridor, ya, diperbolehkan
dalam keadaan tertentu dengan 6 alasan tadi itu, seseorang bisa mengajukan permohonan perceraian dengan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian, penilaiannya adalah akan sangat ditentukan oleh majelis hakim. Ya, nanti hakim yang menentukan tentang diizinkan atau tidak diizinkan tentang perceraiannya. Ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri sampai dengan pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.